berhasil itu melalui jalur kanan atau kiri? Kebanyakan kiri itu banyak Mas. Ya, lebih banyak lah ya. Banyak. Karena memang jalur ekspres, instan. Ibu Kanjeng Ratu, Ibu Blorong, Ibu Roro Kidul, kan sampai Ibu Dewi Lanjar, terus Ibu Calonarang, Ibu Dewi Nawangulan, Ibu Sriwijaya, Ibu Dewi Nawangsih, Gandasari, Purbarasari, dan banyak. Yang itu pun menetapnya di mana-mana kan. Ketika di sini ada ibu, ada pesta, dia pun kesini. Oke, kali ini saya berada di Blitar, Jawa Timur, yang tak hanya terkenal dengan keindahan alamnya saja, tetapi juga lekat dengan beberapa mitos yang ada di area pantai selatan dan masih dipegang teguh oleh masyarakat sekitar dan telah menjadi bagian dari sejarah budaya lokal di masyarakat setempat. Di sini ada lokasi terbaik untuk bertemu dan mengajukan permintaan kepada Ratu Pantai Selatan, yang merupakan sebuah bangunan yang sangat sederhana, hanya berupa ruang terbuka dengan sebuah batu dan kain berwarna kuning. Lokasi ini bernama Pasetran Gondomayit. Oke, seperti apa penampakan Pasetran Gondomayit tersebut, kita simak terus di video ini ya teman-teman, dan jangan di skip-skip. Sepi ya? Nggih, sepi. Nggih, kitab ya? Nggih. Nggih. Nggih, Bu. Oke. Wah, mantap. Widih, mantap men. Istimewa. Itu loh. Di situ ada pulau, teman-teman. Dan pulaunya sangat indah ya. Wow. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel HM Adventure ya. Dan kali ini saya berada di sebuah pantai yang bernama Pantai Gondomayit guys. Jadi penampakannya seperti ini. Lokasi ini berada di Desa Tambarjo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar guys. Dan tentunya saya tidak akan mereview lokasi pantai ini, tapi saya akan mereview tempat ritual ya sekelas pesugihan gitu ya teman-teman ya. Lokasinya berada di situ. Teman-teman, di situ ada tebing yang menanjak ke atas guys. Bentar ya, saya mau melihat-lihat pantainya dulu. Mungkin kalian tertarik untuk kesini. Wih, mantap men. Istimewir. Di sini nggak ada karangnya ya seperti di Malang Selatan. Di Malang Selatan tuh banyak karang teman-teman. Jadi ketika kita menuju ke pantai pesisir situ, kalau di Malang Selatan itu hati-hati deh karena sangat licin dan banyak karang ya. Nanti takutnya ada apa-apa ya. Kalau di sini lumayan karangnya sedikit sih, kecil-kecil. Cuman ya tetap berhati-hati juga ya teman-teman. Saatnya kita menuju ke lokasinya. Kita eksekusi lokasinya seperti apa. Tempat ritual pesugihan di Pantai Gondomayit ini. Ini dia jalan menuju ke lokasi guys. Ini istimewa guys. Oh mantap bro. Di sini untuk tiket masuknya ya
parkir sebesar Rp5.000. Dan untuk kamar mandi teman-teman, WC-nya sebesar Rp2.000. Oke, mantap. Wah, jos gandes sih, sumpah jos gandes. Pak, kan saya bari tanglet tang pesarian nang ngendi? Pesarian Nggih, ritual nih lho, pengen ritual. ini Munggah teng niki. Lalu apa jenenge enten tanggalane kono enten namane. enten anu ah, Heeh. ondone. Matur nuwun nggih. Oke. Mantap, guys. Lewat sini aja deh. Biar gampang. Wih. Oke. Oh, itu dia guys. Di situ kelihatan nggak? Wih. Wih, mantep Pak. Istimewa ini. Dan ini momen ini ya teman-teman ya. Saya tidak akan memotong video banyak-banyak. Mungkin beberapa kali deh. Dan tepat di sebelah barat matahari ya guys. Ini selatan, sana barat. Oke, mantap. Oh, ini lokasinya ya. Jos gandes ya. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia bagian barat, yaitu pukul 4 sore ya teman-teman. Saya tadi berangkat dari rumah, keliling dulu sekitar jam 8 pagi. Saya keliling-keliling di Blitar. Wih, ini loh. Wah, mantap. Dan sewu permisi, kula nuwun, assalamualaikum. Oke. Sip. Oke men. Jadi lokasi tangganya ya mungkin ada 30 sampai 40 meter ya. Deket banget kok. Oke. Oh, itu lokasinya guys. Itu adalah gerbang menuju lokasi ritual pesugihan. Oke, nun sewu permisi. Wow, mantap. Jos gandos. Widih, kita langsung disuguhi pemandangan yang indah. Alhamdulillah, habis makan men. Oke. Itu pasirnya putih ya, bersih, cuman namun banyak ya, sedikit sampah lah, nggak banyak-banyak banget meskipun ada ya teman-teman. Oke. Kawasan dilindungi konservasi Santigi Blitar. Santigi itu apa ya? Oke.
Nun sewu, Mbah. Nuwun, assalamualaikum. Wah, gelap sih. Ya, segini ya. Oke, di sini ada nomor kontak. Ini hubungi Pak Bagio. Catat ya teman-teman. Kalau kalian butuh. Oke. Tadi gelapin sedikit. Oke, mantap. Oke, nun sewu. Jadi kayak gitu guys lokasinya guys. Permisi Mbak. Wow, ini keren banget men. Jadi kayak sebuah pulau ya. Ada yang ritual teman-teman. Kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Ternyata ada yang mungkin habis ritual di situ. Kita tunggu ya teman-teman. Wah, indah banget men. Gila, gila. Dan ombaknya tuh lo ngeri banget teman-teman. Ombaknya tuh selalu ngeri. Tapi lebih ngeri di area Malang Selatan teman-teman. Itu ombaknya lebih ngeri lagi daripada ini dan lebih ekstrim guys. Nun sewu, kita keliling dulu ya. Wow. Jadi lokasinya seperti ini. Oke. Waduh, mantap men. Gila, gila. Jos gandos. Ya, kita jalan-jalan dulu ya teman-teman ya. Di area belakang lokasi ritual ini. Oke. Wow. Keren, keren. Oke teman-teman, Jos gandos. Ya. Selamat siang Pak Bagio. Selamat siang. Ya, sudah berapa lama Pak di sini menjadi juru kuncinya? Ini kalau saya di sini kurang lebih aja ya, kurang lebih sekitar 3 tahun 4 tahun. Dulu kan penerus dari buyut kakung kan ke saya gitu. Masih ya, maksudnya turunan ya? Bisa dikatakan begitu juga. Tapi di sini ada juga. Ya mati ya biasalah, nggak di sini saja mungkin. Di sini kan orang banyak kan. So ngaku-ngaku itu sudah biasa pun saya pun diam saja gitu. Oh banyak, apa ya, seperti pemandu gitu ya? Pemandu kan gitu kan. Dan orang sini pun banyak juga kan. Oh, santai aja ya? Santai aja, biar tuh tahu sendiri kok kan. Berarti udah berapa tahun? 3 tahun? 3 tahunan kurang lebih. Saya dapat SK itu 3 tahunan kurang lebih.
langsung saja ke poin pertanyaannya. Oh iya. Nggih, Pak. Di sini dulu ditemukan pesarian ini pada tahun berapa? Itu kalau tahun sih Mas ya. Nggih. Itu saya nggak ingat, cuma dari gimana ya cerita dari Sinambung Ngilat lah kalau orang Jawa kan gitu Mas ya. Iya. Di sini itu sebenarnya bukan pesarian Mas, di sini petilasan katakanlah, dan cerita petilasan itu kan banyak. Iya. Banyak versi lah katakanlah kan gitu, versi dari Pasitran sendiri, versi dalam pewayangan ada juga kan, semua orang itu tahu juga. Iya. Kisah-kisah kemungkinan lah ya dari salah satu orang, semuanya banyak yang tahu, dan cerita rakyat ada sendiri. Dan di setiap orang di kesini itu dalam cerita tuh ada yang membawa cerita sendiri, dan itu pun nggak bisa dipungkiri Mas ya. Istilah orang Jawa itu kawure wong beda-beda kan gitu kan, dan itu pun menyangkut dengan keyakinan sendiri. Dan di sini pun nasional lah katakanlah, setiap keyakinannya apa, setiap orang kan di sini bisa, semua bisa kok. Dalam arti menurut keyakinannya sendiri-sendiri. Toh itu dari muslim itu banyak juga. Menurut keyakinannya tetap kepada yang di sono kan, tapi jalannya kita kan sendiri-sendiri kan gitu. Tapi kita tetap fokusnya ke yang punya dunia. Yang punya alam lah. Iya. Tadi belum dijawab, ditemukannya asal usulnya gimana? Asal usulnya kalau menurut cerita dari yang dulu kakek kan gitu ya. Kalaupun saya cerita panjang, kemungkinan banyak orang nggak percaya. Kita kan dari umur berapa ke berapa, ini kan jauh dari yang sana. Jauh banget ya. Memang. Dan menurut cerita di sini tuh ada memang dulu orang bertapa kan, akhirnya katakanlah kalau menurut cerita musnah gitu kan. Terus akhirnya banyak orang di sini. Terus untuk tempat mediasi kan gitu. Tempat mediasi katakanlah orang, kalau orang sono ke sini diambil dari kepercayaan saja Mas ya. Di sini itu pasitran, langsung aja tempat pasitran. Tempat untuk menyucikan diri. Kan gitu kan. Tempat menyucikan diri untuk tempat mediasi. Itu kunci dari, kalau saya pribadi, kalau pengetahuan saya pribadi, pasitran untuk menyucikan diri. Untuk mensucikan diri. Untuk menyucikan diri. Iya. Terus apa hubungannya dengan gondo mayit? Gondo mayit itu kan ya juga apa tuh nama-nama tertentu dari nenek moyang dulu Mas ya. Pasitran, gondo mayit. Pasitran tempat menyucikan diri, gondo mayit itu nggak menutup kemungkinan orang ritual, orang yang dulunya untuk meditasi kan berbau arum katakanlah, minyak. Kalau dulu itu minyak pewangian, arum bunga-bungaan. Nah itu yang timbul, yang bisa dikatakan berbau mayat lah katakanlah. Berbau gitu. Mayat. Kan gitu. Cuma simpel aja sebenarnya. Terus ada lagi cerita rakyat di sini. Apa itu kalau Blitar Selatan Mas, Blitar Selatan nggak menyeluruh, bisa dikatakan menyeluruh kan ya. Tempat pembantaian zaman dulu kita semua orang tahu lah kan. Itu cerita simpel, cerita rakyat kan gitu. Ya sebenarnya itu ada Mas, cerita tertentu sebenarnya itu memang ada. Cuma nggak semua orang tahu gitu loh. Memang ada pun tahu mungkin nggak percaya. Nggak percaya kan zamannya kan gini. Toh itu pun bisa dibicarakan, bisa enggak. Karena goib juga kan. Kita percaya goib, kita kan orang kan lain-lain. Misal kata orang si A bisa tahu warna dalam bentuk warna hitam, saya sendiri kuning, lain orang hijau, kan nggak sama kan. Gitu. Warnanya wali aja, warnanya akan berbeda-beda. Kita yakin itu aja kok. Dan itu pun kita yakin di sini tuh, yakin sama Gusti, dan semua itu lantaran dari sini
kita bisa diibaratkan kesini itu silaturahmi gitu aja kan. Pada yang sononya lantaran sini kan gitu, cukup itu aja. Kalau yang sini setahu saya, kalau yang lain-lain memang ada dari tipikal orang-orang sendiri kan, ada yang di sini itu minta jalur kanan, jalur itu ada juga, tapi enggak semua orang itu direstui karena tekad keyakinan kan gitu. Betul. Kadang tuannya separuh-separuh keyakinannya mana bisa diakui dan bisa dikinabulkan karena tingkat keyakinannya semua itu kesononya memang hanya satu kesononya. Nah, rezeki itu nggak mungkin keliru mas, rezeki A keliru sama rezeki B itu nggak mungkin, kita yakin aja gitu. Cuma itu aja di sini, cuma keyakinan. Kembali lagi ke orangnya, niatnya. Tergantung. Terus Pak, ini pertanyaan kedua. Ada 3 pertanyaan, ini pertanyaan kedua ya. Saya biasanya kan ke Malang Selatan ya. Malang Selatan juga banyak tempat-tempat ritual seperti inilah. Nah itu kan ada kaitannya dengan Bunda Ratu. Nah, Bunda Ratu ini apakah memang dilihat dari berbagai pelaku ritual, ya, itu memang fokusnya ke sana. Karena kan saya lihat di sini tuh memang ini ciri khasnya memang Bunda Ratu. Gitu. Menurut jenengan gimana? Kalau menurut itu sih sebenarnya kita ini semua berbeda-beda mas. Itu pun mengikuti kepercayaan sendiri. Bunda itu katakanlah, kalau saya sendiri mulai Bunda itu banyak, dalam arti banyak itu gini. Siapa toh yang nggak tahu Bunda, yang nggak dengar Bunda, di manca mungkin di manca kan. Selatan itu kedengarnya mitisnya gini loh. Nah itu kebanyakan Bunda itu Bunda yang mana kan gitu. Sedangkan Bunda itu banyak yang ngembarin karena kalau dilihat dari sisi lain kesaktiannya dan apalagi kan banyak lah. Itu Bunda yang mana kan gitu. Bunda itu dalam arti Bunda itu banyak yang ngembari, nama-namanya pun ada nama-nama tersendiri kan, dan itu pun Bunda itu ada ciri khas sendiri gitu. Kata Bunda ini, contoh dan contoh, semua orang ada yang enggak banyak ya, mungkin saja ada yang tahu, dan berapa persen para spiritual tahu yang di utara siapa, yang di selatan siapa, itu kan banyak yang tahu juga kan. Contohnya seperti itu, kalau ibu yang selatan katakanlah Kanjeng Ibu Ratu kan gitu, kalau yang di utara Kanjeng Ibu Dewi Lanjar kan kebanyakan kan banyak orang yang tahu itu kan, dan itu pun menurut keyakinannya dia sendiri-sendiri kan. Kalau di selatan itu bunda-bunda siapa kita harus tahu, jangan salah alamat. Kalau di utara sendiri begitu kan gitu. Kalau Kanjeng Ibu sendiri, Ibunda Ratu sendiri, Ibunda Blorong sendiri itu jangan disatukan, jangan dikebiak-biak lah kalau orang Jawa kan gitu. Itu ada tatanya sendiri-sendiri kan gitu. Dan di situ tempatnya tuh ada sendiri-sendiri, mau ke sana ini, mau ke situ itu kan Pak. Semua itu simpel kok Pak. Yang hanya satu cuma situ manggil dia itu enggak, kalau menurut saya sih ngeril. Nyata dalam arti nyata itu gini, kita ngeril dalam arti ngeril, kalau nyata itu tergantung sih ya mas ya, tergantung kita bisa melihat enggak, kita punya indera enggak, itu tergantung. Kalau ngerilnya itu gini mas, kita memanggil dia, kita mengucapkan bismillah juga, syahadat juga gitu, maunya ibunda yang saya tahu gitu, enggak gini katakanlah orang muslim itu tergantung juga kan. Gitu sebenarnya gitu kok. Mau Ibu Blorong kita manggil dia bismillah juga,
syahadat juga, Kanjeng Ibu juga gitu. Enggak, itu musyrik ke sana tempat. Enggak, sebenarnya di sini ada yang dari pondok, dari sana. Di sini silaturahmi, sholawatan, zikir biasa di sini, Pak. Tapi enggak kebanyakan orang sana musyrik itu tergantung juga. Kalau menurut saya tergantung. Tadi kan ada misalnya kalau ini Bunda Ratu Kidul misalnya ya, sama Bunda Dorong, itu kan ada perbedaannya. Nah ini syaratnya di sini itu untuk melakukan ritual itu apa aja Pak? Misalnya dari contoh simpelnya dupa, itu apa aja? Ya sebenarnya itu tradisi sih Mas. Ya sebenarnya orang itu punya tradisi sendiri-sendiri dan punya kepercayaan. Misal kata gini, kan sini itu banyak ada komunitas kan, komunitas dari satu contoh dari sekitar kota sendiri, dari luar kota sendiri itu kesini itu menurut kepercayaannya dia, entah dari leluhur dia dari leluhur ada amanah suruh kesini kan, kebanyakan kan gitu kan. Nah itu tergantung dia sendiri dan tergantung amanah itu kesini itu bawa apa kan gitu. Ya kalau kebiasaan sih kalau kesini kesenangannya ibu itu satu kembang telon wangi, terus bunga melati, sama bunga sedap malam. Tuh, itu yang kebiasaannya di sini. Selain itu nanti yang saya tahu, yang saya paham itu kita pasti ada isyarat-isyarat tertentu, minta ini kan gitu. Itu pasti kayaknya itu pasti. Yang saya tahu lah ya, kalau saya memastikan enggak, yang saya tahu gitu. Oh kamu niat kamu dari ini ke sini ini lain kali bawa ini ya. Itu ada suara-suara tertentu. Itu pun nggak semua orang kan gitu kan. Tertentu aja. Saya pikir gini kok, saya punya hati gini kok. Orang itu kalau ke sini pasti berniat baik. Tujuannya pasti baik. Silaturahmi lah, inilah baca doa tertentu lah. Saya pikir gitu aja. Saya pikir positif aja Pak. Positif aja ya. Ini pertanyaan terakhir Pak. Pernah nggak ada pelaku ritual ini dia yakin ya, terus dan berhasil dalam arti dia sukses lah, dari sini keluar dari sini sukses. Ya kalau itu sih saya kadang gini, saya mikir itu juga kan. Saya kan sebagai pendamping, saya hanya membukakan kan gitu Mas. Kalau sukses enggaknya kan tergantung dia kan gitu. Kadang saya mikir gitu juga. Kalau dia orang pertama kali curhat sama saya, gini suruh membukakan, terus apa dia punya perjanjian dan lain sebagainya kan tergantung dia kan. Nah, kalau menurut sukses enggaknya itu tergantung dia. Kalau dia kembali lagi dia pasti sukses. Kalau enggak kita nggak tahu kan gitu kan. Kan gitu. Ya ada sih sebenarnya mau kalau lewat jalur kiri kan, jalur kiri. Ada dua jalur ya, kanan sama kiri. Itu kebanyakan kan kita simpel aja ngomong kan gitu. Iya, nggak apa-apa. Simpel aja. Kita jalur andai kata ekstrim. Jalur ekstrim. Kita kan hanya mendampingi Mas. Nah, kalau soal berkelanjutan lah ke belakang kan tergantung dia. Dia ada perjanjian apa gitu. Kita nggak tahu. Yang penting kita mendampingi, itu sudah kewajiban saya di sini kan gitu. Kan untuk kesuksesannya dan berkelanjutan itu juga terpulang dia. Karena dia yakin nggak, dia tekadnya gimana kan gitu. Enggak, saya ke sana terus sama Pak Bagio andai kata kan, terus nggak sukses akhirnya ke saya. Enggak, saya pun lillahi ta'ala, saya hanya mendampingkan sebisa saya mungkin. Memang itu sudah amanat saya dampingi, saya bukakan. Kalau dia ada perjanjian tertentu itu tergantung dia. Tergantung dia. Kalau toh dia minta ini saya menyampaikan dan ibu nanti memberi amanat ke saya, ini loh, ini yang harus disediakan kan. Itu saya hanya menyampaikan gitu. Dan dia istilahnya
ada amanah gitu, dia sanggup enggak kan gitu. Betul. Kalaupun dia sanggup, oke. Apa sesaji apa kan dia sanggup. Dan itu pun saya nggak bisa menekan harus gini, enggak. Itu tergantung ibu memberi amanah ke saya, suruh menyampaikan. Kalau dia sanggup, dia oke, saya bilang ke ibu dengan kawur saya, dia sanggup harus ini, dan ibu pun menentukan hari tanggal, harus ini. Lah, sukses dan tidaknya tergantung dia juga. Dia berjanjian, waktu berjanjian saya nggak tahu menau kan gitu. Saya nggak tahu menau, itu tergantung dia. Ibu mengamanatkan ke saya, suruh menyampaikan, toh di saat ritual tertentu dia bisa berkomunikasi dengan ibu sendiri. Bisa ya? Kita kalau memang dia yakin, ibu mengamanatkan, suruh buka portalnya, iya. Suruh buka. Kan bisa di saat itu dia komunikasi sendiri, dan saya kan harus engkang dari situ juga. Saya nggak tahu menau dia perjanjian apa dan bagaimana, saya nggak tahu menau, masa bodoh. Berkelanjutan dia yang jalanin juga, betul. Kan gitu. Itu memang ada juga. Toh itu pun sering juga. Sering juga. Ya biasa lah Mas ya. Semua kita tahu lah. Karena gimana ya, ekonomi kan, kebanyakan itu kan. Itu pun sering. Toh itu pun selalu curhat gitu. Makanya kalau orang kesini itu toh ibarat gini, saya itu di sini walaupun orang banyak Mas, ya kalau ibarat penake wong Jawa basa kasar, aku nangkene ndekekne godhong. Ketika godhong didemok itu kewajiban. Kalaupun itu tidak, kasarnya tidak didemok lah kasarannya. Iya, yang nggak disentuh. Ya. Gimana itu menurut kepercayaan dia. Toh itu pun punya kawruh dewi-dewi. Sebenarnya di sini ada nulis, kita tamu biasa lah ya di mana-mana tempat. Sebenarnya di situ tuh ada, ibu mengamanatkan siapa yang kesini harus tulis nama, alamat, itu kita wajib menyampaikan ke ibu. Itu sudah amanat. Sebenarnya gitu, sebenarnya. Kalaupun tidak, siapa yang ibu tahu apa enggak, kan gitu. Dan ketika kita enggak didampingi, enggak mendampingi, kita enggak mendampingi ibu itu, kalau setahu saya, enggak sembarangan, kan gitu. Harus ikhlas, harus suci, menyendirikan diri, memanggil ibu. Enggak serta-merta, saya bawa dupa ke sini, panggil ibu datang. Ibu yang mana? Kan gitu. Ibu yang mana? Nah, ibu itu banyak. Dari sisilah Ibu Kanjeng Ratu, Ibu Blorong, Ibu Roro Kidul, kan, sampai Ibu Dewi Lanjar, terus Ibu Calonarang, Ibu Dewi Nawangulan, Ibu Sriwijaya, Ibu Dewi Nawangsih, Gandasari, Purbarasari, dan banyak. Yang itu pun menetapnya di mana-mana kan. Ketika di sini ada ibu, ada pesta, dia pun ke sini semua. Ada yang di Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Semeru, ada di situ. Semuanya ke sini. Jadi memang Pasetron itu tempatnya bukan di Paset, di selatan lah. Di selatan lah ya. Jadi ada Pasetron tersendiri di bagian nggak tahu di mana. Kalau saya sih nggak ngomongin Pasetron, tempat itu enggak. Tempatnya khususnya kan kita sudah tahu toh. Siapa yang nggak tahu selatan kan gitu kan. Mayoritas lah semua orang kan gitu. Jadi semua ratu lah ya, ratu, dewi dan semacamnya itu memang sentralnya kalau ketemu ya di sini. Di selatan lah, katakanlah di selatan, di mana tempat lah. Itu kan ada wilayah sendiri-sendiri juga kan. Kalau di sini memang lah tempat untuk lingkup sinilah, di sini lah, di sana lagi di Jawa Tengah, Jawa Barat kan ada sendiri-sendiri kan. Seperti di sana
kalau di Jawa Barat itu wilayahnya siapa, Jawa Timur siapa, kan ada sendiri-sendiri. Iya. Jadi di situ. Kebanyakan yang berhasil itu melalui jalur kanan atau kiri? Kalau soal itu sih saya dari di depan tadi saya ngomong itu tergantung. Kalau berhasil saya nggak tahu menau. Kalaupun dia berhasil dia pasti balik lagi kan. Kalau entah sih kalau dia balik saya nggak tahu. Saya pun kurang paham juga kan. Kalau keberhasilan itu tergantung dia, keyakinannya dia. Kan? Tahu jenengan maksudnya? Ya. Dari jalur kanan apa jalur kiri? Kebanyakan sih kanan itu ada juga, yang kiri juga ada. Dalam arti kebanyakan kiri itu banyak mas. Ya, lebih banyak lah ya. Banyak. Karena memang jalur ekspres, instan. Ya sebenarnya kalau instan sekali kita minta dapat tuh nggak ada. Semua melalui proses kok. Semua proses. Nggak ada mas kita minta langsung ada. Iya sih. Semua proses. Ya, itu proses. Pasti ada laluan-laluan yang ekstrim juga pasti ada. Iya. Nah, di sini tuh cenderung ke berarti ya Pak ya. Misalnya minta kejayaan, kemuliaan, kekayaan, hanya itu aja atau ada lagi? Kejayaan, kemuliaan sama kekayaan. Apa ada lagi selain itu? Ya sebenarnya banyak sih mas. Kalau dibilang itu semua memang ada. Terus kalau saya tahu saya ibu ini sangat siapa ya saja yang meminta itu merespon. Dan saya tahu ibu itu tipe maha asih lah, katakan kasihan banget, bukan maha lah kan, kasihan lah, sangat kalau ngelihat gini itu prihatin banget lah. Gitu. Nggak maha asih tapi ya gimana ya, kasihan lah, kasihan gitu. Ya. Asalkan kita yakin, kita ikhlas minta kan, hati nurani yang betul-betul kan. Jangan separuh-separuh katakanlah. Kalau kita yakin jangan separuh-separuh. Kita yakin aja. Kita yakin aja. Kuncinya yakin sama yang di atas, lantaran sini itu aja. Kalau saya yakin, kita di sini semua khususon kan mas. Semua dari Nabi Muhammad SAW dan seterusnya itu di sini itu tanya gitu kok, dikhususkan semua. Kita nggak pandang itu dari siapa-siapa, luar kita itu. Iya. Jadi perjodohan juga bisa nggak? Ya kalau itu sih ada juga yang minta gitu, yang minta apa itu yang lama nggak dapat jodoh gini ya. Ya yang penting kita yakin aja sama yang puasa, minta lantaran sini itu aja kok. Banyak. Nggak minta lama nikah nggak ada anak gimana. Ya alhamdulillah banyak kita dikabulkan gini lantaran sini, minta Gusti ingkang murben, akhirnya ya di sini lantaran sini, terus dia berhasil itu banyak juga sebenarnya. Maka itu ibu itu semua nggak pandang bulu, ibu itu bersifat kasihan. Yang penting dengan hati ikhlas, hati yang paling dalam, minta sama Gusti, kita ibu yang menyampaikan mungkin. Iya. Betul. Mungkin ada hal yang perlu disampaikan Pak mengenai mungkin para pelaku atau pengunjung yang untuk meritual di sini. Ada hal-hal yang perlu disampaikan kayak syarat atau apa gitu. Kalau sebenarnya kalau menyampaikan untuk semua sih teman-teman, siapa saja yang tahu sini mau ke sini kan, ya istilahnya saya menyampaikan bila sudah sampai sini dari rumah ke sini niat harus ikhlas, bersih kan, tempatnya menyucikan diri. Tempat
anunya di mana? Sini memang nggak ada mas. Nggak Kan ada? Di bawah ada, di bawah ada. Oh enggak, kalau biasanya kan kalau tempat-tempat seperti ini itu kan biasanya ada tempat untuk berwudu. Biasanya ada mas, tapi sini belum direalisasikan. Gitu. Memang ada rencana itu. Ya khususnya pesan semua yang para kebanyakan sini mana, jangan di sini itu bukan tempat-tempat. Memang di sini itu berdekatan dengan wisata mah ya. Yeah. Bisa dikatakan sini itu wisata religi kan gitu. Itu pun menurut keyakinannya dia di sini tempat apa, kalau dia itu tahu gini pasti kok. Energinya itu beda kok. Energinya orang suka gini terus orang hanya wisata biasa itu sudah tahu itu ada perbedaan sendiri. Iya, betul. Toh di sini ini sebenarnya itu kalau ke sini jangan separuh-separuh, yakinlah pada Gusti kan. Biar nggak biar nggak zong lah itu. Biar nggak zong semuanya. Di mana tempatnya sebenarnya bisa kok mas, nggak di sini saja. Di mana tempat lah sono itu kan kita berdoa itu kan menurut keyakinan kita di mana tempat kan bisa. Gitu. Hanya ya kalau syarat-syarat itu menurut keyakinannya dia. Kalau kebanyakan di sini itu kalau kita tahu ibu apa tahu kesukaan ibu kan gitu. Kembang melati, kembang telon, terus sedat malam, hanya itu aja. Kalau kemungkinan kalau ada tempat ada niat yang gini bawa agung dan itu lain lagi, itu tergantung niat ya. Biasanya kalau sudah berhasil itu pengunjung datang kembali terus merayakan apa? Biasanya kan ada tumpengan atau itu sebenarnya tergantung sih, kadang niatnya orang siapa tahu kan di sini, terus besok kalau sudah berhasil mau bawa tumpeng lah gini kan tergantung dia, niat dia. Toh kebanyakan kalau ya kadang sih kalau saya menyarankan gini kok, jangan susah saja ke sini. Ingatlah aku waktu senang kan lain lagi ya. Kalau saya sih menyarankan kepada teman-teman tuh gini, kalau yang barusan kesini, ingatlah bahasanya gini, gimana ya kalau saya mencemarkan gimana ya, ingatlah Tuhan waktu senang, jangan ingatlah susah. Ingatlah Tuhan waktu susah. Kan gitu. Ya itu aja simpelnya gitulah. Harus selalu ingat lah. Entah di mana tempat. Saya menyarankan kepada teman-teman tuh gitu. Jangan katakanlah gini, senengnya enggak kelingan aku, katakanlah kan enggak susah air ini. Itu jangan. Ingatlah dia waktu senang. Itu yang paling susah lah menurut saya. Jadi ini adalah momen di video ini ya teman-teman ya, momen penghujung di video ini. Tadi kalian sudah bisa melihat area tempat untuk ritual ya pesugihan gitulah dan penuturan dari Bapak Juru Kunci yang bernama Bapak Bagio. Dan tadi sudah kalian bisa melihat juga nomor WA Bapak Juru Kunci Bapak Bagio ya, dicatat lo guys. Oke teman-teman, jadi guys di sini adalah tempat untuk ritual pesugihan, di mana ritual ini terdapat dua jalur teman-teman, jalur kanan dan jalur kiri. Kalau yang ke kanan itu aja yang biasa-biasa aja, standar-standar aja. Kalau yang jalur kiri ini melalui jalur ekstrim. Kebanyakan para pengunjung itu yang biasanya datang dari jauh-jauh ya, itu melalui jalur ekstrim teman-teman, dimana jalur ekstrim ini kita mendapati syarat atau yang diberikan dari Ibunda Ratu kepada pelaku ritual ya. Entah itu seperti apa saya nggak tahu. Dan teman-teman, ada satu cerita waktu beberapa tahun belakangan ini ya teman-teman ya, ada bapak
pelaku ritual yang bernama Bapak Suryono. Beliau meritual di sini teman-teman, dan itu sewaktu subuh melakukan ritual di sini. Dan percaya nggak percaya teman-teman ya, beliau langsung mendapatkan uang di pinggir pantai, entah pantai yang sebelah mana ya, entah itu yang di sebelah sini, entah itu yang di sebelah sana teman-teman. Jadi di sini kan ada pantai lagi, pantai Pasir Putih, itu ke arah timur sana, nggak tahu yang di sebelah mana. Jadi tiba-tiba itu uangnya datang teman-teman, datang sendiri sebesar 6 miliar. Tapi syaratnya beliau ini jual umur ya. Dan menurut Bapak Bagio tadi dia disampaikan bahwa banyak pengunjung yang membawa entah itu dukun, entah itu pemandu lah atau sebagainya gitu teman-teman. Itu kebanyakan nggak sukses. Jadi kita percaya nggak percaya, yakin atau tidak yakin, ketika kita datang ke sini kita tuh harus yakin teman-teman, dan harus melalui orang yang benar. Orang itu contohnya seperti suhu, dukun atau paranormalnya ya. Kalau ini bener-bener sudah bener, itu pasti bakal berhasil guys. Ya tidak menutup kemungkinan Pak Bagio ini adalah orang ya turunan ya dari juru kunci sebelumnya, dari bapaknya, kakek buyutnya, kakek lagi kayak gitu. Jadi beliau mendapatkan turunan dan mendapatkan apa ya, ilham gitu ya dari juru kunci sebelahnya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang sudah menonton video ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum menonton video ini dan mensubscribe channel ini, segera di subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Oke, saya Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, peace.